Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz ustazah, para kiai, para sesepuh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terkhusus pada Ketua Majelis Ulama Indonesia selaku orang tua kita pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kaur beserta jajaran yang sempat hadir hari ini, perwakilan dari Koramil beserta jajaran yang hadir, Pak Camat, terkhusus pengurus yayasan yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh yang terlibat satu persatu dalam acara hari ini, mulai dari persiapan sampai terlaksana kegiatan ini. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sesuai dengan amal yang kita laksanakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita semua berkesempatan hadir dalam rangka mengikuti acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Tursina ini. Mudah-mudahan ini bagian dari amal ibadah kita semua. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini juga adalah orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya, berusaha sebaik mungkin hari demi hari memperbaiki diri, yang pada akhirnya nanti kita layak dianggap sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama permohonan maaf dari Bapak Bupati Kaur, Bapak Gusril Fauzi. Beliau seyoknya hadir hari ini karena ada acara yudisium S2 beliau, maka beliau hari ini belum bisa mengikuti acara ini, kemudian dimintakan kita mewakili. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa sesungguhnya luar biasa inspirasi dari pembangunan masjid ini, yaitu Masjid Tursina. Mudah-mudahan pembangunan Masjid Tursina ini diinspirasi dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Tursina. Dan juga mudah-mudahan juga kita bisa ambil inspirasi bahwa pembangunan Masjid Tursina ini kita juga menginspirasi pada surat At-Tin, bahwa sesungguhnya Allah bersumpah dengan nama Tursina ini bahwa nanti akan ada negara yang aman. Kita ini diciptakan sebaik-baiknya manusia dan nanti akan dikembalikan kepada serendah-rendahnya tempat. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia yang melaksanakan kebajikan, orang-orang ini nanti akan mendapatkan balasan ujrah yang selayaknya. Maka mudah-mudahan pembangunan Masjid Tursina ini adalah bagian dari itu semua. Yang kemudian hari ini kondisi masyarakat kita yang luar biasa, mungkin hampir dikatakan kita kembali sebagian ke masa jahiliyah. Saya kemarin ngobrol dengan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama kita. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, Bapak Ibu sekalian, itu tingkat perceraian di Kabupaten Kaur ini ada kecenderungan meningkat. Dan permasalahan yang banyak terjadi perceraian itu akibat pernikahan yang terlalu dini. Pernikahan yang terlalu dini, dan tidak sedikit yang sudah itu terpaksa menikah. Dan ternyata kalau diteliti lebih lanjut, kami diskusi dengan Kepala Pengadilan Agama kita, ternyata memang ini diawali dari pergaulan masyarakat yang luar biasa bebas hari ini. Yang luar biasa bebas hari ini. Dan itu sesungguhnya
terjadi zaman-zaman sebelumnya, terjadi pengulangan-pengulangan. Rasulullah SAW ketika berumur 38 tahun, beliau juga memikirkan bagaimana umat waktu itu jahiliyahnya. Luar biasa kejahatan terjadi, pergaulan bebas, korupsi di mana-mana juga terjadi di kabilah-kabilah waktu itu. 2 tahun beliau merenung, beliau belum mendapatkan apa-apa. Ketika di umur 40 beliau merenung, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama. Dan inilah sebenarnya azasnya kita. Dalam ingin membangkitkan umat ini, kita harus mengikuti azas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada perintah yang dilakukan, yang harus dilakukan Rasulullah SAW, dan ini sifatnya umum, berlaku juga bagi kita. Maka perintah yang pertama untuk agama ini belum berdakwah, belum juga sholat, belum berpuasa. Tapi yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhan. Maka para ulama menafsirkan ini adalah pendidikan. Maka alhamdulillah yayasan kita ini bergerak dalam pendidikan. Setelah mendirikan pendidikan, bertahun-tahun lamanya Rasulullah itu mendidik para sahabat. 13 tahun lamanya. Baru kemudian Rasulullah membangun masjid. Dan alhamdulillah kita juga mengikuti itu. Mudah-mudahan ini inspirasinya juga demikian. Karena kita bergandengan tangan, pemerintah daerah, negara, bahkan tujuan negara ini juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan bernegara kita hari ini. Dan alhamdulillah kita hari ini semua bergandengan tangan untuk itu. Kita dari pemerintah daerah Kabupaten Kaur sangat konsen sekali atas arahan Pak Bupati untuk meningkatkan kehidupan bernegara dalam bidang agama ini. Kita sebelum COVID ini kemarin, alhamdulillah kami dari bagian Kesra itu sudah memberangkatkan lebih 20 kelompok pengurus masjid ini untuk belajar agama ke Lampung. Saya berharap juga program ini kita lanjutkan setelah ini. Setelah COVID mungkin agak stabil, saya juga berharap dengan kawan-kawan yang ada di sini membantu juga pemerintah daerah. Kita ingin memberangkatkan di mana supaya masyarakat, terutama pengurus masjid, takmir masjid kita, kenapa mereka hari ini enggan memakmurkan masjid? Karena memang pendidikan tidak ada, pembinaan belum dilakukan, dan pemerintah itu punya keterbatasan untuk melakukan itu. Tapi dengan adanya kita semua bergandeng tangan, ini tanggung jawab kita bersama. Maka insya Allah pemerintah daerah juga akan mensupport itu, dan alhamdulillah nanti akan ada keberkahan dari langit dan bumi di negara kita ini, terutama di Kabupaten Kaur ini. Itu harapan kami. Sekali lagi terima kasih kepada yayasan panitia pembangunan Masjid Tursina ini sudah ikut melaksanakan program mencerdaskan kehidupan bangsa kita di Kabupaten Kaur ini. Tidak banyak yang bisa kami buat kebaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami doakan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua, memberikan hidayah kepada kita semua, dan pada akhirnya kita bertemu sama-sama di surga nanti dalam rangka mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Demikian mungkin harapan kami, mudah-mudahan pembangunan Masjid Tursina ini betul-betul menjadi masjid pemersatu umat, masjid yang merangkul seluruh umat. Karena perpecahan hari ini itu ternyata kita tidak mampu merangkul umat ini. Maka kami berharap hilangkan perbedaan, kita saling menghormati dalam perbedaan dan saling bekerja sama dalam persamaan. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada para kabilah. Ketika persatuan itu terjadi, maka kebangkitan umat itu akan terjadi. Tapi kalau belum ada persatuan, jangan berharap kebangkitan itu terjadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan dalam saya penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peletakan batu pertama Masjid Tursina di Desa Ulapandan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, yang dibangun oleh Yayasan Yasmu Payaman Magelang, cabang Kaur, Bengkulu.
Yasmu Payaman Magelang, cabang Kaur, Provinsi Bengkulu. Ya, kita saksikan Pak Kapolres sudah meletakkan batu pertamanya. Bupati Kaur diwakili oleh Kabak Kesra Bapak Robi Atomi. Demikian laporan kami. Jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe ya. Assalamualaikum.